izin memperkenalkan diri. Nama saya Nadia Maulinda, selaku mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung angkatan 2024. Ingin mewawancarai Om, namun terlebih dahulu boleh Om memperkenalkan diri? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Osef Dodi. Saya kebetulan berprofesi sebagai advokat. Kebetulan kantor kita ada di Jalan Kayu Manis, Halim Bandar Lampung, dengan merek Osef Dodi M4. Mungkin itu aja. Sebelumnya Nadia izin mewawancarai Om. Untuk pertanyaan pertama nih Om, bagaimana sih kedudukan profesi advokat dalam hukum dan perundang-undangan di Indonesia? Ya, jadi bisa saya jelaskan kepada Nadia bahwa kedudukan profesi advokat ya, itu memang saat ini telah ada payung hukumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, di mana advokat itu harus membentuk wadah tunggal ya. Jadi sebenarnya kita punya wadah yang mempersatukan advokat-advokat di seluruh Indonesia, yang saat ini ada beberapa. Kalau dulu 2003 lahirnya undang-undang advokat ini, itu ada organisasi advokat yang terbesar namanya Pradi, yang saat ini dipimpin oleh Prof. Otto Hasibuan ya. Namun karena ada surat juga dari Ketua Mahkamah Agung, saya lupa itu tahun 2015 kalau nggak salah ya. Akhirnya organisasi advokat jadi banyak ya. Terakhir itu kurang lebih ada hampir 60 organisasi advokat yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM. Nah, namun saya coba untuk memberikan pandangan hukum dari sudut yuridis dan juga hukum ketatanegaraan di Indonesia. Jadi kedudukan advokat atau profesi advokat ini dalam berorganisasinya itu dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 sebagai payung hukumnya. Kemudian undang-undang ini sendiri merupakan bentuk dari hasil dari prolegnas ya tahun 2003, yang mana sekarang ini mengacu kepada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang hierarki perundang-undangan di Indonesia. Artinya bahwa Undang-Undang Advokat ini bagian daripada hierarki perundang-undangan. Seperti Nadia ketahui bahwa hierarki perundang-undangan di kita ini kan urutan pertama itu ada yang namanya Undang-Undang Dasar 45. Undang-Undang Dasar 45 ini sebagai grand norma ya, yang mengatur dan sebagai bertindak sebagai sumber dari segala sumber hukum termasuk peraturan perundang-undangan di Indonesia. Nah, kemudian itu ada TAP MPR ya, itu yang keduanya, dan yang ketiganya itu ada peraturan pengganti undang-undang, kemudian ada Perpres, kemudian itu ada peraturan presiden, kemudian peraturan pemerintah atau peraturan di daerah ya, baik itu Pergub, Perda dan sebagainya. Nah, di dalam perjalanannya gitu ya, profesi advokat pada akhirnya di tahun 2003 memiliki payung hukum ya. Kenapa? Karena memang ternyata advokat ini adalah juga sebagai bagian dari 4 pilar penegak hukum. Ada hakim, ada jaksa, ada polisi, dan ada advokat. Jadi kami sebagai advokat ikut serta menyumbangkan kontribusi di dalam penegakan hukum yang ada di Indonesia, sekaligus memberikan atau memperjuangkan lebih tepatnya keadilan yang diminta oleh masyarakat di dalam berbangsa dan bernegara ataupun sekaligus bermasyarakat. Itu aja. Untuk pertanyaan selanjutnya nih Om, bagaimana konstitusi menjamin hak advokat untuk mendapatkan perlindungan hukum dan menjalankan profesinya? Ya, jadi konstitusi kita dalam hal ini Undang-Undang Dasar 45
Itu sumbernya dari sana dulu ya. Pasal 28 ya, yang mengatur tentang kebebasan masyarakat Indonesia untuk berserikat dan berkumpul. Nah dari sana maka kami para advokat itu membentuklah organisasi, kan begitu ya, yang disebut OA, organisasi advokat. Dalam hal ini saya gabung dalam Pradi di bawah kepemimpinan Profesor Dr. Asibuan. Nah, organisasi ini merupakan bagian cerminan dari apa yang diamanatkan di dalam Undang-Undang 18 tahun 2003 tentang advokat. Jadi bentuk daripada perlindungannya konstitusi adalah dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003, itu bentuk konkretnya ya. Kemudian Undang-Undang Advokat tadi 18 2003 itu cerminan daripada pasal 28 Undang-Undang 45 tentang kebebasan masyarakat untuk berserikat dan berkumpul. Nah selanjutnya di dalam Undang-Undang Advokat itu sendiri telah menjamin juga bahwa seorang advokat itu mempunyai hak imunitas, tetapi memang ada syaratnya, di mana hak imunitas itu sepanjang advokat tersebut dalam melakukan proses pendampingan bantuan hukum itu dengan etikat baik. Nah, barometer etikat baik ini itu juga dijelaskan dalam putusan Mahkamah Konstitusi, kebetulan saya lupa itu tahun berapa ya, nomor berapa, tetapi barometernya adalah etikat baik itu hal-hal yang memang telah diatur di dalam kode etik advokat. Artinya advokat itu harus bersikap ya bagaimana gitu, di situ diatur di dalam kode etik. Jadi sepanjang kita juga melakukan perlindungan terhadap kepentingan klien, tapi di dalam proses pembelaan itu sendiri tidak boleh sembarangan, gitu kan ya. Ada koridor-koridor rambu-rambu yang juga harus dipatuhi bagi seorang advokat. Nah, sepanjang itu tidak dipatuhi, maka hak imunitas itu tidak bisa melekat dalam diri advokat tersebut. Artinya apa? Artinya advokat juga masih bisa dipersoalkan secara hukum ketika dia dianggap melakukan penyalahgunaan wewenang atau apapun, atau melampaui kewenangannya. Nah, berkaitan dengan contempt of ini ya, apa namanya, kode etik advokat ini, soal advokat juga telah diatur, kami juga telah mempunyai kode etik. Jadi masyarakat yang merasa juga mungkin ya pada mencari keadilan itu merasa juga ditelantarkan oleh advokat, dia bisa menempuh mekanisme hukum dengan membuat pengaduan di organisasi tempat advokat tersebut berada. Jadi dia bisa mengadukan namanya pengaduan pelanggaran kode etik, sehingga nanti seorang advokat itu akan diuji sama seperti persidangan ya di peradilan umum, hanya levelnya ini organisasi advokat gitu ya. Akan diperiksa apakah memang benar seorang advokat ini tidak menjalankan profesi itu sebagaimana diamanatkan di dalam Undang-Undang Advokat dan Kode Etik Advokat. Dan kalau dia ini bersalah, dia bisa sampai dengan putusannya diberhentikan, dicabutkan notarnya. Seperti ya mungkin kan pernah dengar ya, ada advokat yang dinonaktifkan gitu ya. Nah itu salah satu produk daripada sidang Kode Etik Advokat. Itu aja. Mungkin sekian yang dapat saya tanyakan Om. Ada kata-kata atau kata motivasi yang ingin Om sampaikan? Ya, jadi kepada adik-adik ya yang memang lagi menempuh studi di Fakultas Hukum, jadi memang profesi advokat saat ini cukup prestisius ya. Saat ini advokat memang dunia advokat ini dunia yang memang bisa menjangkau kemana saja dan dapat mengikuti perkembangan zaman. Kemudian juga memang hukum itu sendiri memiliki dinamika, sehingga tantangannya tentu berbeda. Bagi adik-adik nggak usah ragu kalau memang ingin menjadi seorang advokat, jadilah seorang advokat yang baik dan benar, yang punya integritas, punya akuntabilitas, dan juga jiwa profesionalisme. Itu aja. Terima kasih. Terima kasih Om. Yo.